Kalian pernah mikir nggak sih, apa yang bikin banyak orang masih ragu beralih ke mobil listrik? Mungkin karena harganya mahal, takut kehabisan baterai di tengah jalan, atau bingung nanti ngurus servisnya gimana. Nah, siap-siap kaget karena sepertinya ada pendatang baru yang siap mengguncang pasar otomotif Indonesia dan mungkin bisa jadi jawaban atas semua keraguan itu. Namanya BYD Seagull atau di beberapa pasar dikenal juga sebagai Dolphin Mini. Mobil listrik mini dari Tiongkok ini bukan cuma sekadar pendatang baru, dia datang dengan paket komplit, harga yang sangat kompetitif, teknologi baterai canggih, dan segudang keuntungan lain yang bisa bikin pemilik mobil bensin atau bahkan mobil listrik lain kayak Wuling Air EV mikir keras. Ini pertanyaan besarnya, apakah ini tanda-tanda revolusi mobil listrik massal di Indonesia akan segera dimulai? Mari kita bedah tuntas. Salah satu daya tarik utama BYD Seagull itu harganya yang luar biasa, jujur aja. Di Tiongkok sana, mobil ini dibanderol mulai dari sekitar 100 jutaan sampai 190 jutaan. Coba bandingkan sama mobil listrik paling murah di Indonesia saat ini, kayak Wuling Air EV yang harganya masih di atas 200 juta. Ini artinya BYD Seagull punya potensi buat dijual jauh lebih murah di sini, bahkan setelah kena pajak dan bea masuk sana-sini. Ini udah bikin geleng-geleng kepala kan? Tapi bukan cuma itu keuntungannya, mobil listrik ini juga bawa bonus lain yang bikin makin ngiler, yaitu bebas aturan ganjil genap di kota-kota besar. Bayangkan, kamu bisa lewat jalan mana aja, kapan aja, tanpa perlu pusing mikirin nomor plat terakhir. Ini revolusi mobilitas pribadi yang sebenarnya. Belum lagi, pajak kendaraan listrik juga jauh lebih murah dibanding mobil bensin. Yang berarti biaya kepemilikan jangka panjangnya juga lebih hemat. Ini kombinasi keuntungan yang sangat-sangat menggiurkan buat siapapun yang lagi mikir ganti mobil. Nah, sekarang mari kita adu sama saingan dekatnya di segmen mobil listrik murah, yaitu Wuling Air EV. Wuling Air EV memang sukses jadi pelopor mobil listrik entry level di Indonesia. Dia berani jadi yang pertama. Tapi BYD Seagull punya argumen kuat buat dibilang lebih canggih dan lebih murah. Secara spesifikasi, BYD Seagull ini nawarin jarak tempuh yang lebih jauh, ada varian sampai 400 km dalam sekali cas bandingin sama Air EV yang maksimal 300 km. Terus, performa motor listriknya juga lebih bertenaga, dan desain interiornya, dia terasa lebih premium, plus fitur-fitur modern kayak layar sentuh besar yang bisa diputar itu, dan fitur keselamatan yang mumpuni di kelasnya. Jadi dengan harga yang berpotensi lebih murah, kamu bisa dapetin mobil listrik dengan spesifikasi yang lebih unggul. Ini jelas jadi PR besar buat kompetitor yang sudah ada. Apa ya, Wuling cuma bisa ngasih harga doang, tapi nggak ngasih value lebih? Ini jadi pertanyaan kita semua. Salah satu kunci kecanggihan BYD Seagull itu ada di teknologi baterainya, Blade Battery. Ini bukan baterai kaleng-kaleng. Blade Battery ini inovasi khas BYD yang diklaim punya keamanan yang jauh lebih tinggi dibanding baterai lithium-ion konvensional yang sering kita dengar isu terbakarnya itu. Desainnya yang pipih dan memanjang kayak bilah pisau itu bikin penempatan baterai jadi lebih efisien di dalam sasis mobil. Alhasil ruang interior bisa lebih lega. Selain itu, Blade Battery juga dikenal punya siklus hidup yang lebih panjang dan tahan banget sama suhu ekstrem. Ini artinya, kekhawatiran soal ketahanan baterai yang sering jadi momok utama pengguna mobil listrik bisa dijawab dengan teknologi ini. Ini adalah selling point kuat yang bikin BYD beda dari banyak pesaing lain, termasuk yang sudah jualan di Indonesia. Jadi siapa bilang mobil murah nggak bisa canggih? BYD buktiin sebaliknya. Biar makin jelas, mari kita bedah sedikit spesifikasi teknis BYD Seagull yang bikin dia jadi sorotan. Dia punya dimensi yang kompak, panjangnya cuma sekitar 3,7 meter dan lebar 1,7 meter. Ukuran segini pas banget buat lalu lintas padat di perkotaan Indonesia, gampang bermanuver dan parkir di mana aja. Untuk performa, dia ditenagai motor listrik bertenaga 55 kW sekitar 74 bar atau 75 kW sekitar 100 Hz. Dengan tenaga segitu, akselerasinya responsif banget buat penggunaan harian, nggak kalah sama mobil bensin. Soal jangkauan baterai, varian standarnya pakai baterai 30 kWh dengan jarak tempuh hingga 300 km, sedangkan varian long range punya baterai 38 kWh dengan jangkauan sampai 415 km. Angka ini udah lebih dari cukup buat aktivitas perkotaan, bahkan sesekali jalan ke luar kota. Untuk fitur,
Dia punya layar sentuh infotainment yang bisa diputar, konektivitas smartphone, sistem pengereman ABS, airbag ganda, dan fitur kenyamanan lainnya. Intinya bukan cuma murah, tapi juga fungsional dan modern. Seperti yang udah gue sebut di awal, harga BYD Seagull di Tiongkok itu bikin ngiler banget. Model paling dasar dibanderol sekitar 73i 800 yuan, atau kalau dirupiahin sekitar 155 juta. Nah, varian tertingginya aja cuma sekitar 809.800 yuan atau sekitar 200 jutaan. Kalau BYD nanti bisa rakit lokal di Indonesia, alias CKD, dengan adanya insentif subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik, bukan nggak mungkin harga di Indonesia bisa ditekan hingga mendekati angka-angka tersebut, atau bahkan di bawah 200 juta. Nah, kalau ini kejadian, siap-siap aja gejolak besar di pasar otomotif kita. Dia nggak cuma ngancam mobil listrik lain yang harganya lebih tinggi, tapi juga segmen mobil bensin entry level selama ini jadi tulang punggung penjualan. Ini bakal seru banget. Pemerintah Indonesia sadar banget sama potensi dan urgensi transisi energi, sangat mendukung pengembangan ekosistem mobil listrik. Kita harus akui itu. Berbagai insentif sudah digelontorkan, mulai dari subsidi pembelian, yang bikin harga lebih masuk akal, pembebasan atau pengurangan pajak kendaraan, sampai pembangunan infrastruktur charging station yang terus digenjot di mana-mana. Dukungan pemerintah ini jelas jadi angin segar banget buat pabrikan kayak BYD, buat berinvestasi dan masukin produk mereka ke Indonesia. Dengan adanya political will yang kuat dari pemerintah, lingkungan pasar buat mobil listrik jadi sangat kondusif, dan ini tentu aja mempermudah langkah BYD Seagull buat masuk dan bersaing. Ini nunjukin kalau Indonesia serius mau ngejar era elektrifikasi, dan BYD datang di saat yang tepat untuk mengambil kesempatan ini. Oke, kehadiran BYD Seagull di Indonesia ini bisa jadi lebih dari sekadar peluncuran mobil baru. Ini adalah sinyal kuat bahwa revolusi mobil listrik massal yang selama ini cuma kita omongin, sekarang benar-benar bergerak dari wacana ke kenyataan. Harga yang murah, teknologi canggih dan dukungan pemerintah ditambah bonus bebas ganjil genap bikin BYD Seagull ini jadi paket yang super menarik dan sulit ditolak. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar akan jadi akhir dari dominasi mobil bensin di segmen entry level atau bahkan tantangan serius bagi merek Jepang yang masih lamban beradaptasi? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang jelas, pasar otomotif Indonesia tidak akan sama lagi setelah ini. Menurut kalian, apakah BYD Seagull ini the real game changer yang kita tunggu-tunggu? Atau cuma hype sesaat sebelum merek lain ikutan ngasih harga murah? Yuk, sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.